komunikasi efektif. Apa sih sebenarnya komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif itu sebenarnya merupakan proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dalam pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari, komunikasi efektif itu memiliki karakteristik loh sobat, yaitu yang meliputi pertama, pesan yang jelas. Pesan yang jelas di sini dimaksudkan sebagai prioritas pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. Untuk karakteristik yang kedua yaitu tentang pesan yang benar. Adapun pengertian pesan yang benar di sini merupakan informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun. Adapun kesalahan tersebut luas lingkupnya, tetapi yang paling di titik fokus utama dalam pesan ini yaitu tentang tata bahasa. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik yang ketiga, yaitu pesan lengkap. Komunikasi sejatinya merupakan dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Disinilah peran dalam konteks pesan lengkap ini sangat dibutuhkan. Masuk pada karakteristik yang keempat, yaitu tentang pesan tepat. Pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke karakteristik nomor 5, yaitu keandalan. Pengirim sejatinya harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya. Bahkan penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimannya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Untuk karakteristik yang selanjutnya yaitu yang keenam, tentang pertimbangan penerima. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Tidak terasa sudah sampai pada karakteristik yang terakhir ya sobat. Untuk karakteristik yang pamungkas atau yang terakhir ini yaitu tentang Sanders courtesy. Adapun pengertian dari Sanders courtesy ini merupakan pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Kemampuan komunikasi efektif. Pertama, ketaatan. Seseorang harus memiliki keterampilan mengamati yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan informasi. Kedua, kejelasan dan singkat. Pesan harus disusun dengan kata-kata sederhana dan harus jelas dan dapat untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada penerima. Yang ketiga, mendengarkan dan memahami. Keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah dia harus menjadi pendengar yang baik, waspada dan sabar. Ia harus mampu memahami dan menafsirkan pesan dengan baik. Kecerdasan emosional. Seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. Self-efficiency. Selain itu, dia harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi. Percaya diri menjadi salah satu keterampilan komunikasi yang penting. Kepercayaan diri meningkatkan kelayakan pesan yang disampaikan. Respectfulness. Menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. Komunikasi
nonverbal. Untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi sarana nonverbal juga. Ini termasuk gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan lain-lain. Pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan. Anda perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima, dan lain-lain. Memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk mengedepankan perspektif orang lain juga. Hambatan komunikasi efektif. Bahasa ini adalah media komunikasi. Jika pengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan, penerima akan kesulitan untuk memahami pesan dengan jelas. Ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan. Meskipun pesan disajikan dalam konteks yang tidak realistis atau tidak jelas yang melibatkan banyak pengertian, penerima tidak akan dapat terhubung dengan gagasan dengan benar. Pesan tidak terorganisir. Ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis untuk membentuk pesan yang kuat, itu kehilangan efisiensi dan maknanya. Kelebihan informasi. Efektivitas komunikasi berkurang ketika seorang terus berbicara untuk waktu yang lama. Sekian video dari kami mengenai komunikasi efektif. Terima kasih kepada sahabat Digikom yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih. See you.